dan BOK dari perjalanan dari Kabanjahe ke pasar yang ada di Jakarta. Nah, di sini saya akan mematikan kamera mungkin kondisinya baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang di sini VRP-nya terlebih dahulu. Untuk rute alternatif yang pertama itu rute darat, karena kita dari dari Kabanjahe menuju Bakauheni itu belum termasuk tujuan karena itu beda pulau, maka yang dihitung VRP-nya itu dari Merak ke tujuan. Yang pertama itu dari Merak ke tujuan, yang paling dekat dari tujuan itu yaitu Pasar Kemis. Yang kedua itu Kecamatan Kajek. Yang ketiga Kecamatan Mau. Yang keempat Kecamatan Tangerang. Dan yang terakhir Kecamatan Batu Cecer. Dengan total jarak yang ditempuh 36,5 km. Dan untuk yang kedua itu rute alternatif kedua itu udara. Kecamatan pertama Batu Cecer, Kecamatan Tangerang, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Kalian, dan Kecamatan Mau. Dengan total jarak 60,9 km. Terus yang diambil dari rutenya itu dari jam 21. Ini untuk waktu tempuh dari Kabanjahe sampai ke Parapat di Sibagan ini 2 jam, dengan jarak tempuh 9,1. Untuk biayanya ini setiap 4 km kita habisin 1 liter. Jadi setiap 4 km itu 1 liter. Jadi untuk biaya dari sana ke dari Kabanjahe ke Parapat 1 untuk juta Parapat ke Parapat dari Siborondong ke Parapat 56, Labuan Bajo ke Kota Batu 26, dan seterusnya total 2.260 dengan estimasi perjalanan 34 jam dari Kabanjahe ke Bakauheni. Dengan biaya lain-lainnya itu seperti biaya bungli 50.200, biaya tol 258, jadi total semuanya itu 200.788.70. Nah, ini untuk dari Merak ke Serdang biayanya itu 20.100 dan total semuanya itu 41.714.000 rupiah. Untuk rute yang kedua sama 12.489, dan untuk total semuanya itu total jarak yang ditempuh 100.915,3 km dengan total biaya 2.984.64 rupiah dengan total waktu 40 jam 16 menit.
Dan ini untuk yang udara dari Mariam Ginting ke Bandara Kuala Namu totalnya itu 239.800. Dan ini untuk yang diambil karena di sini ada banyak rute, jadi yang diambil cuma satu, yang paling rendah yaitu 95.275 rupiah. Ini untuk total jaraknya. Dan yang ini untuk dari Soekarno Hatta dengan total semuanya yaitu 249.389 rupiah dengan total waktu 2 jam, 16 menit, total jarak 59,08. Yang kedua itu kita masuk ke BOK. Untuk BOK kita masuk ke rute yang keempat aja karena yang keempat terpakai. Untuk biaya harga kendaraan baru itu 323 juta, generasi 25%, biaya penyusutan 145, biaya penyusutan per tahunnya itu 29 juta. Ini ya udah yang dipakai. Ini rute yang dipakainya itu sama tadi. Dan untuk produksi kendaraan per tahun, konsumsi BBM, harga BBM biaya per tahun. Ini untuk biaya administrasinya itu biaya langsung dari administrasi SNK 3 juta, kirnya itu 150, jadi totalnya 150. Biaya asuransi harga kendaraan barunya itu 323 juta, asuransinya itu 1,75%, jadi asuransi per tahunnya itu 5.625.500. Gaji sopir 2 juta per bulan, per orang per bulan. Terus untuk per tahunnya itu 24 juta, karena di sini kita pakai sopir sama asisten, jadi kita keluarkan juta. Untuk biaya makan kita kasih 1 juta, jadi 12 juta per tahun keluaran, jadi total semuanya itu 60 juta. Untuk biaya lainnya itu biaya pulsa, biaya tol, pungli, kita kasih 8.382.000. Nah, dan ini kita masuk ke biaya tidak langsungnya tadi, harga terus biaya ban, biaya bannya itu 1.075.000. Untuk estimasinya itu sejauh 40.000 km, jadi biaya ban per tahunnya itu dengan total 6 ban 7.412.211.000. Untuk oli mesin ini segini, jarak ke tahunnya itu 44.556, servis besar, servis kecil, biaya suku cadang, jadi total semuanya itu 75.701.525 rupiah untuk biaya tidak langsungnya. Jadi total biaya semuanya itu 100, untuk biaya tetap per tahunnya itu 106.254.500, total biaya variabelnya itu 75.700.525 rupiah. Jadi total biaya per tahunnya itu 181.956.25. Dan ini untuk rute alternatif yang kedua yaitu udara. Karena dari Kabajahe ke Kuala Namu kita pakai pesawat sendiri.
2 kali 2.000. Biaya penyusutan sama kayak tadi, biaya administrasi sama, biaya asuransi sama, biaya pulsa, biaya lainnya biaya pulsa sama juga 800. Nah, untuk biaya tidak langsungnya BBM sama gaji sopir, karena berangkat sekali berangkat sopir digaji 200.000, sebulan kali berangkat maka gaji 400.000. Gaji sopir per tahun 4.800.000. Biaya ban sama, servis kecil, servis biaya suku cadang juga sama. Nah, untuk total biayanya itu 39.672.500, total biaya variabel 14.929.819.000, total biaya 54.602.319.000. Terus untuk BOK sewa kendaraan, setelah di Bandara Soekarno-Hatta, kita di sana menyewa kendaraan dan menyewa sopir sekalian. Jarak tempuhnya itu satu tahunnya 1.417.000. Sewa truk per 60 km 360. Sewa truk per tahunnya itu 9 juta. Biaya BBM-nya juga sama. Gaji supirnya itu 200 karena sekali berangkat, jadi totalnya sama. Total biaya semuanya itu 15.984.645. Taruh angkutan alternatif 2 itu 70.586.964. Biaya bandara dari Bandara Kuala Namu ke Bandara Soekarno-Hatta, karena kita bekerja sama dengan Indah Cargo, yaitu per kilonya itu dikenakan tarif 23.230. Jumlah barang yang kita angkut yaitu per kilo ada 3.645 kilo. Jadi tarif pesawatnya itu 84.675.350, karena itu sekali berangkat. Untuk 2 kali berangkat per bulan 169.346.700. Untuk biaya per tahunnya itu kena 22.032.160.400. Untuk di sananya lagi kita kena biaya bongkar muat lah, misalnya 2.000 per kilonya, jadi total untuk 3.645 itu 7.250.000. Biaya tiap bulannya itu 14.580.000, dan untuk biaya per tahunnya itu 174.560.000. Tarif keseluruhan pesawat yaitu 2.207.120.400. Jadi total keseluruhan biaya rute alternatif 2.277.707.364. Jadi untuk kesimpulannya, dilihat dari kedua alternatif tersebut dapat diketahui bahwa menggunakan jalur darat lebih murah dibandingkan jalur udara, yang dimana menggunakan jalur darat dikenakan tarif Rp141.956.025, sedangkan jalur udara Rp2.277.707.364. Walaupun demikian jalur udara lebih cepat dibanding jalur udara lebih cepat dibandingkan jalur darat, yang dimana jalur udara bisa selesai dalam 1-2 hari kerja, sedangkan jalur darat 2-3 hari kerja. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.